Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Johanita dari Arsitektur Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selamat datang di Building Science and Technology Talk. Di sini kita bakalan bahas tentang gempa yang masih sering terjadi di sekitar kita. Apa sih sebenarnya gempa itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di daerah yang sering kali mengalami gempa seperti di Indonesia? Ikuti terus ya. Indonesia memang sering sekali mengalami gempa. Kenapa? Karena lokasi geografisnya. Jadi, Indonesia itu secara geografis terletak di zona Ring of Fire. Atau bahasa Indonesianya adalah zona cincin api Pasifik. Sebenarnya apa itu Ring of Fire? Ring of Fire itu sebenarnya adalah pertemuan dari 3 lempeng besar dan lempeng tua yang ada di dunia ini, yang ada di planet bumi, yaitu yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, karena Indonesia kebetulan memang berada di pertemuan lempeng-lempeng tersebut, sehingga mau tidak mau, negara seperti Indonesia pasti akan sering merasakan gempa bumi. Selain itu juga ada risiko untuk tsunami, ada risiko untuk gunung meletus, dan itu akan terjadi dalam waktu yang panjang dan akan terjadi terus-menerus. Sehingga mau tidak mau ketika kita hidup di negara dengan risiko seperti itu, kita harus sangat familiar dengan apa itu gempa, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi, bagaimana cara-cara untuk meminimalisir risiko ketika rumah kita misalnya atau gedung kita terkena gempa bumi, bagaimana untuk menyelamatkan diri, bagaimana untuk menyelamatkan aset-aset yang penting. Itu adalah pengetahuan yang memang harus dimiliki ketika kita tinggal di negara yang kebetulan berada di Ring of Fire. Nah, sebetulnya bukan cuma Indonesia aja yang berada di Ring of Fire. Ada juga negara-negara lain misalnya Jepang, lalu Filipina, lalu New Zealand. Di negara-negara seperti itu biasanya memang pengetahuan tentang gempa itu sudah sangat ditanamkan kepada anak-anak dari sejak mereka usia yang sangat dini ya, mungkin TK atau mungkin playgroup mereka sudah diperkenalkan. Sehingga ketika terjadi gempa, mereka tidak panik, mereka tahu harus berbuat apa dan akhirnya resiko-resiko dapat diminimalisir. Sebagai orang yang tinggal di negara dengan risiko gempa yang tinggi, pastinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gempa bumi. Ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita untuk saat-saat kritis, saat-saat genting ketika gempa itu terjadi. Dan yang kedua adalah bagaimana dalam jangka panjang kita mengatur agar tempat tinggal kita, rumah kita, bangunan-bangunan kita itu semua bisa aman ketika terjadi gempa sewaktu-waktu. Oke, yang pertama adalah masalah penyelamatan diri dalam kondisi darurat atau emergency. Ini perlu ditanamkan sejak sangat dini kepada anak-anak kecil, kepada siswa-siswa SD, bahkan TK, apa yang harus dilakukan ketika mereka merasakan gempa yang cukup besar, ketika mereka tidak berada bersama orang dewasa atau orang tua di rumahnya. Misalnya, salah satu hal yang paling dasar adalah berusaha melindungi kepala kita dengan misalnya tangan dipakai untuk melindungi batok kepala. Atau misalnya kita bisa menutup kepala kita dengan tas atau dengan buku yang cukup tebal. Intinya dengan benda apa saja yang bisa melindungi kepala kita kalau kepala kita kejatuhan sesuatu atau terbentur dengan cukup keras. Itu bisa menyelamatkan nyawa karena kita tahu bahwa otak kita sangat vital sehingga pertama melindungi kepala itu adalah refleks yang harus dilatih ketika kita mengalami gempa bumi. Lalu penyelamatan yang lain salah satunya adalah misalnya kita berlindung di bawah meja atau di bawah meja dapur atau di bawah lemari besi yang cukup besar dan kuat sehingga ketika ada risiko benda-benda atau bangunan kita runtuh dari atas, reruntuhannya tidak akan langsung terkena ke badan kita, melainkan kita masih terlindung oleh keberadaan meja kayu atau meja besi yang kita berjongkok atau berlindung di bawahnya.
Sehingga ketika kita masuk ke suatu ruangan, misalnya kita harus secara refleks mengenali benda-benda apa sih yang kira-kira bisa kita pakai untuk mengamankan diri kita kalau sewaktu-waktu secara mendadak terjadi gempa bumi. Itu terbukti sangat bisa menolong karena kadangkala waktu terjadi gempa bumi tidak ada cukup tenggat waktu untuk kita melakukan evakuasi, langsung lari keluar bangunan atau langsung mencari tangga darurat untuk keluar bangunan. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk itu. Jadi sebelum kita berpikir lebih jauh apakah kita harus keluar dari bangunan atau kita harus seperti apa, maka pertama selamatkan diri dulu. Lindungi bagian-bagian penting dari badan kita seperti kepala dengan cara seperti tadi, melindungi kepala dengan tangan atau dengan benda yang cukup keras, atau kita berlindung masuk ke bawah meja yang cukup kuat, bawah lemari yang cukup kuat, sehingga mengurangi resiko kejatuhan benda-benda yang bisa memberikan akibat yang cukup fatal. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah secara jangka panjang. Secara jangka panjang kita harus mulai berpikir bagaimana supaya ketika terjadi gempa bumi, bangunan kita, rumah kita, sekolah-sekolah kita tidak semudah itu roboh dan akhirnya membahayakan orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya orang-orang yang tinggal di Ring of Fire harus punya pengetahuan dasar bagaimana membuat bangunan yang ketika gempa dia bisa bertahan. Baik yang sangat sederhana secara prinsip-prinsip maupun hingga yang sifatnya cukup rumit ketika kita mendesain bangunan bertingkat tinggi atau bangunan dengan bentang yang cukup lebar. Nah, pengetahuan ini mestinya dimiliki bahkan oleh orang-orang yang bukan bekerja di bidang arsitektur atau sipil saja, melainkan semua orang. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sebagian besar rumah itu masih dibangun dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya dengan tukang-tukang lokal, dengan bantuan dari tetangga atau keluarga, karena memang kulturnya masih seperti itu, sehingga mau tidak mau sebetulnya semua orang, semua kalangan masyarakat itu membutuhkan pengetahuan tentang bangunan tahan gempa. Ketika kita membuat rumah, pastinya kita pengen dong rumah kita itu kuat. Kapanpun ada kejadian gempa, tidak mengalami kerusakan yang berarti, tidak membahayakan keluarga kita yang ada di dalam rumah, tidak membahayakan tetangga atau orang yang sedang berada di sekitar rumah kita. Nah, untuk bisa mencapai itu, sebenarnya ada beberapa prinsip yang bisa diikuti dan perlu dipahami secara sederhana. Karena sesungguhnya beberapa prinsip ini sesungguhnya tidak serumit kelihatannya dan bisa diaplikasikan asalkan kita mau mempelajarinya satu tahap demi satu tahap. Nah, prinsip yang pertama dan juga yang paling mendasar sebenarnya adalah sebaiknya kita mendesain dan membangun rumah yang sederhana secara bentuk geometri maupun secara hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen. Karena prinsip bangunan atau rumah yang tahan gempa itu justru adalah rumah-rumah yang sederhana, rumah yang simetris, rumah yang tidak banyak bukaan atau hiasan-hiasan yang tidak perlu atau tidak simetris, tidak banyak lubang-lubang yang tidak diperlukan. Itu justru akan membuat rumah kita semakin lemah ketika terjadi gempa. Jadi ketika kita membuat rumah, katakanlah bentuk denahnya hanya kotak saja dan simetris, lalu lantai 1 dan lantai 2-nya juga bentuknya kurang lebih sama konfigurasinya, itu sudah membantu rumah kita bisa lebih tahan ketika gempa dibandingkan dengan misalnya kita membuat rumah yang denahnya berbentuk seperti donat dengan lingkaran di tengah dan lubang, atau membuat rumah dengan denah seperti huruf X atau huruf Y atau huruf T. Nah, denah-denah yang tidak regular atau tidak beraturan seperti itu meningkatkan resiko rumah kita ketika terkena gempa itu akan mengalami kerusakan. Jadi itu prinsip yang pertama dan sangat sederhana, yaitu mengembangkan denah rumah maupun massa rumah secara 3 dimensi, itu usahakan yang sesederhana mungkin dan sesimetris mungkin. Oke, lalu masih ada lagi mungkin yang lain yang bisa kita terapkan, ada beberapa prinsip yang sederhana, misalnya
bagaimana kita menempatkan bukaan dalam rumah kita. Bukaan di sini yang kita maksud adalah segala lubang yang ada di dinding. Misalnya kita menempatkan pintu, menempatkan jendela, menempatkan ventilasi. Sesungguhnya yang paling sesuai dengan prinsip rumah tahan gempa itu adalah pertama, tidak membuat pintu, jendela, atau bukaan-bukaan dengan ukuran yang sangat besar dan berlebihan. Karena setiap meter bukaan itu pada prinsipnya adalah perlemahan terhadap struktur rumah kita. Sehingga kita membuat jendela, membuat pintu, membuat ventilasi sesuai keperluan saja. Ketika itu sudah cukup untuk masuk keluar rumah, ketika itu sudah cukup untuk memasukkan cahaya, memasukkan udara, maka tidak perlu kita membuat pintu atau jendela yang terlalu besar. Karena ketika di fasad rumah kita atau di wajah rumah kita terlalu banyak bukaan yang besar-besar, itu sebetulnya meningkatkan resiko ketika terjadi gempa, maka resiko kerobohannya juga akan semakin besar. Karena bukaan-bukaan itu memperlemah rumah kita secara 3 dimensi. Nah, selain itu masih ada prinsip lagi. Misalnya, kita sebaiknya memilih material atau bahan bangunan yang cenderung ringan. Kadang-kadang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya estetika atau keindahan, kita malah memilih bahan-bahan bangunan yang berat. Misalnya batu alam, batu kapur, dan lain sebagainya. Sementara kita tahu ketika terjadi gempa, bahan-bahan bangunan yang berat seperti itu pasti akan sangat terpengaruh oleh getaran gempa. Sehingga resiko dari bahan-bahan bangunan yang berat itu untuk bergetar, bergoyang ketika terjadi gerakan tanah itu lebih besar daripada kalau kita menggunakan material atau bahan bangunan yang ringan. Jadi sebaiknya kita hindari memilih bahan-bahan bangunan yang terlalu berat, seperti misalnya batu-batuan atau tanah, apalagi itu jika digunakan di bagian atas rumah atau bangunan kita. Sebaiknya gunakan material-material atau bahan bangunan yang sifatnya ringan. Sekarang sudah banyak sekali bata ringan, batako ringan dengan berbagai merek di pasaran, dengan harga yang juga bersaing. Nah, sebenarnya material seperti itu justru baik untuk meningkatkan ketahanan rumah kita terhadap gempa. Karena ketika massa bangunannya ringan, kalaupun dia terkena getaran gempa dari tanah, maka getarannya dia sendiri itu tidak akan terlalu besar. Sehingga resiko dia untuk bisa rontok atau jatuh dan mengenai orang yang ada di bawahnya juga bisa diminimalisir. Selain itu, kalaupun terpaksa material-material itu copot dari bangunan kita lalu jatuh dan mengenai orang, ya kita bisa membayangkan bahwa resiko ketika kita tertimpa oleh material yang ringan itu tentunya akan lebih kecil. Kalau tidak sengaja kita sedang berada di bawah genting logam misalnya, lalu ada genting logam yang menjatuhi kepala kita, maka tentu resikonya tidak akan sebesar ketika kita tertimpa genting beton. Bisa kita bayangkan dan perkirakan sendiri. Itulah mengapa memilih material-material yang sifatnya ringan itu sebetulnya sangat menguntungkan bangunan kita ketika nanti terjadi gempa sewaktu-waktu. Nah, di lain hal, selain pemilihan material dan juga desain, pastinya kualitas konstruksi juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan rumah kita ketika terjadi gempa. Oleh karena itu, pastinya orang-orang yang bekerja di bidang konstruksi, misalnya arsitek, atau pemborong, atau tukang, harus punya pengetahuan-pengetahuan dasar bagaimana melakukan konstruksi tahan gempa yang benar untuk diterapkan di berbagai level bangunan, baik yang sifatnya bangunan rumahan maupun sampai ke bangunan publik dan bangunan bertingkat tinggi. Nah, ilmu-ilmu tentang konstruksi tahan gempa ini harus terus digencarkan oleh pemerintah maupun pendidik sehingga praktisi-praktisi di lapangan betul-betul bisa menguasai dan ilmu itu harus diupdate terus karena seperti yang kita tahu bahan bangunan selalu berganti setiap saat, ada bangunan baru, ada bahan-bahan baru sehingga ilmunya pun harus terus di-maintain, harus terus dipelihara dan disegarkan supaya tidak lupa karena beberapa hal yang sering terjadi adalah setelah cukup lama tidak terjadi gempa, maka masyarakat kembali melupakan
ilmu-ilmu tentang bangunan tahan gempa yang sebetulnya sudah pernah diberikan, baik melalui sosialisasi maupun pemberian leaflet, pemberian materi-materi, tapi itu harus terus di-maintenance supaya kita semua bisa selalu ingat. Nah, itu adalah beberapa prinsip bagaimana kita membuat bangunan yang tahan gempa sehingga bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi pada penggunanya. Di Indonesia sekarang memang semakin banyak bangunan tinggi. Seperti misalnya rusunawa, rusunami, banyak sekali hunian-hunian vertikal. Lalu kita juga semakin banyak bangunan komersial yang tinggi seperti hotel, bahkan bangunan kampus, bangunan pendidikan juga sekarang mulai bertingkat tinggi. Nah, bagaimana ketika kita berada di sebuah bangunan tinggi lalu ternyata terjadi gempa? Pertama, mungkin kita akan merasa lebih panik. Kenapa? Karena ketika kita ada di lantai-lantai atas, itu getaran gempa memang lebih terasa daripada ketika kita ada di permukaan tanah. Tapi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, karena justru bangunan-bangunan tinggi seperti tower, atau rusun, atau apartemen, atau hotel, itu sudah sangat terukur, sudah dihitung dengan seksama oleh civil engineer, pada saat konstruksinya juga sudah diawasi dengan sangat baik, sehingga hampir bisa dipastikan bangunan-bangunan itu akan aman ketika terjadi gempa sesuai dengan perkiraan maksimum gempa yang bisa terjadi di wilayah di mana bangunan tinggi itu berada. Jadi, pertama-tama, meskipun mungkin kita merasakan gempa yang lebih besar, tapi kita tidak perlu panik ketika kita berada di bangunan tinggi, karena bangunan tinggi itu sudah dihitung dan dipastikan aman ketika terjadi gempa. Yang kedua, ketika kita masuk misalnya ke sebuah hotel atau ke sebuah apartemen, bangunan tinggi, biasakan kita melihat denah untuk emergency evacuations atau evakuasi darurat yang biasanya diletakkan di balik pintu kamar-kamar kita. Di sana kita akan melihat minimal ada denah lantai di mana kamar kita berada, lalu di mana lokasi tangga darurat atau lift darurat, dan ketika terjadi keadaan darurat, misalnya gempa atau kebakaran, kita harus berjalan lewat rute yang mana. Itu biasanya sudah diletakkan di sana, sehingga ketika kita ada di bangunan tinggi, usahakan untuk membaca keterangan itu, sehingga ketika terjadi gempa misalnya, kita langsung tahu, oh ternyata tangga darurat itu berada di posisi ini, di gedung di mana saya berada. Biasanya tangga darurat ada di ujung-ujung, dan tangga darurat pasti tidak akan lebih dari 25 meter, sehingga sangat aman ketika kondisi darurat kita akan bisa menjangkau tangga darurat itu dengan tidak terlalu jauh. Selanjutnya, kita juga perlu melihat titik kumpul. Biasanya di gedung-gedung bertingkat atau di bangunan yang penghuninya banyak seperti shopping mall, di sana ada titik-titik di mana kita diminta berkumpul ketika ada kondisi darurat. Nah, kita perlu tahu dengan cara melihat denah emergency evacuations yang tadi, di mana titik berkumpul. Karena titik berkumpul itu biasanya dekat dengan tangga darurat atau dekat dengan tempat-tempat penyelamatan. Seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan lagi ketika kita ada di bangunan yang cukup tinggi ketika terjadi gempa? Pastikan kita tidak berada di dekat bukaan, misalnya di balkon atau di dekat jendela yang langsung mengarah keluar, untuk menghindari kepanikan dan untuk menghindari kita secara tidak sengaja melompat atau terlempar ke luar bangunan. Jadi tetap tenang, lihat panduan evakuasi dan kenali di mana tempat-tempat evakuasi darurat. Kadangkala kalau gedung kita sangat tinggi sampai misalnya ratusan lantai, di setiap beberapa lantai pasti ada ruang keamanan. Ruang keamanan di situ artinya kita bisa masuk ke ruang itu dan ruang itu sudah terlindung dari api, ruang itu sudah cukup aman dari gempa, ruang itu sudah kedap dari air, sehingga kita bisa mengamankan diri di situ sampai dengan waktu emergency atau kondisi darurat itu berakhir.
Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, yang ada di area Ring of Fire, memang mau tidak mau kita harus bersahabat atau familiar dengan kondisi gempa bumi, gunung meletus, bahkan hingga tsunami. Bukan berarti bahwa kita mengharapkan bencana akan terjadi, tapi itu adalah suatu hal yang secara saintifik mungkin menimpa kita. Oleh karena itu, kita perlu pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita tanamkan ke semua orang yang tinggal di sini supaya kita bisa mengantisipasi segala resikonya. Kita bisa terhindar dari kepanikan, kita tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat, dan kita juga tahu secara jangka panjang apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan ketika kita hidup berdampingan dengan gempa. Yaitu kita harus tahu prinsip-prinsip bangunan yang tahan gempa, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita memastikan bahwa rumah kita, tempat kita tinggal dan beraktivitas sehari-hari itu aman ketika terjadi gempa dengan resiko yang seminimal mungkin, baik dari segi arsitekturnya, desainnya, dari segi konstruksinya, hingga bagaimana kita mengatur interiornya. Misalnya memastikan bahwa segala hal yang kita tanam di dinding, seperti misalnya rak buku atau foto, semuanya terikat dengan baik sehingga ketika terjadi goncangan gempa tidak ada benda-benda yang jatuh dan bisa menimpa kepala kita. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita kuasai dan kita biasakan sejak dini, sedari awal, sejak anak-anak kita sangat muda supaya gempa tidak menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan dan akhirnya memicu kepanikan, tapi kita sudah siap. Kapanpun kondisi darurat itu terjadi, kita tetap bisa berpikir jernih dan kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari secara teoritis. Terima kasih sudah bergabung dengan Building Science and Technology Talk. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya tidak kalah menarik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.